Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya terus memberikan kepada kita nikmatnya, menganugerahkan kepada kita karunia-Nya sekalipun kita ini lemah dalam mengibadahinya. Di sore menjelang malam hari ini kita akan menyambung pengajian kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan membaca hadis yang ke-7, 8 dan 9. Namun sebelum kita masuk kepada hadis yang baru, kita masih akan menyelesaikan dulu hadis yang ke-6 kemarin yang belum selesai, yaitu kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemarin telah disebutkan siapa Sa'ad ini, bahwa keutamaannya dia adalah sahabat Nabi dan termasuk pada 10 orang yang dipersaksikan sebagai penghuni surga, atau yang dikenal dengan al-asyara al-mubasysyirin bil jannah. Maksudnya yang disebutkan dalam satu rangkaian hadis, karena para sahabat yang dipersaksikan masuk surga oleh Nabi SAW itu bukan hanya 10, tapi ada banyak. Nah, kemarin kita membaca hadis di mana Sa'ad itu bercerita bahwa Nabi SAW menjenguknya saat dia sakit, dan peristiwanya itu di Mekah. Dan Sa'ad sendiri aslinya orang Mekah, kemudian ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah. Nah, ketika Fatu Makkah dia ikut bersama dengan rombongan. Nah, saat di Mekah jatuh sakit. Nah, sakitnya ketika itu diceritakan cukup parah, sehingga dia menyangka bahwa dia akan meninggal di sana. Sehingga dia bertanya kepada Nabi SAW, boleh enggak kalau aku sedekahkan semua hartaku? Kemudian Nabi SAW tidak mengizinkan sampai akhirnya ditawar. Ditawar 2/3, kemudian sampai akhirnya dibolehkan oleh Nabi SAW untuk disedekahkan, tapi hanya 1/3 saja. Nah, kemarin kita jelaskan bahwa di sini terdapat hukum. Wah, misalnya ada seseorang sedang sakit, sakitnya dikhawatirkan wafat. Nah, dalam kondisi seperti itu dia nggak boleh berbuat apapun terhadap hartanya yang bakal merugikan ahli warisnya. Misalnya dia punya sahabat, karena dia mau meninggal akhirnya dia berwasiat buat sahabatnya. Tentunya nanti jatah ahli warisnya akan berkurang. Nah, dibolehkan ya hanya 1/3
Dan sepertiga itu sudah besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh dia berwasiat dalam kondisi seperti itu lebih dari sepertiga. Kenapa? Karena itu ada hak siapa? Ada hak ahli warisnya. Ya, ada hak ahli warisnya. Nah, ada satu persoalan yang sering kita ini keliru. Kadangkala orang tua kalau sudah melihat misalnya dirinya sudah memasuki usia senja, kemudian dia pengen agar anak-anaknya ini nggak berantem persoalan waris, ya udah akhirnya dibagi rata itu hartanya. Nah ini jadi persoalan, boleh nggak membagi rata harta kepada anak-anaknya itu, sedangkan misalnya anaknya ada yang laki dan ada yang perempuan. Kalau tujuannya untuk mengakali waris nggak boleh. Kenapa? Karena waris itu adalah harta yang Allah Azza wa Jalla kuasakan pada diri seseorang dengan kematiannya. Maksudnya gimana? Maksudnya dengan meninggalnya seseorang, kepemilikan harta orang itu berpindah dengan sendirinya. Walaupun masih dikuasai misalnya, walaupun masih berupa tanah yang ditempati, ya, berupa properti yang masih berjalan. Dengan wafatnya seseorang, keberhakan atas warisannya itu Allah Azza wa Jalla yang pindahkan kepada ahli warisnya, bukan dia. Jadi bukan dia. Nah, kadangkala ada orang tua yang khawatir anaknya itu berantem, bertikai karena harta. Akhirnya dia bagi hartanya itu dengan rata. Yang laki, yang perempuan semuanya kebagian rata. Nah ini nggak boleh. Kalau dianggap bahwa itu adalah hibah, adalah pemberian. Pertama, tidak dalam kondisi sakit yang dikhawatirkan meninggal. Yang kedua, kalau dia hibah boleh nggak dibagi rata laki-laki dan perempuan? Ini ada dua pendapat di kalangan ahli ilmu. Ada yang mengatakan dibagi rata. Kalau hibah itu pemberian. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwa bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan. Karena tanggung jawab yang akan dipikul oleh laki-laki ini lebih besar daripada perempuan. Karena perempuan ini akan, ya, dia akan punya suami, si suaminya akan mengayomi, si suami akan bertanggung jawab terhadap dirinya. Oleh karena itu perempuan bagiannya sama seperti waris, setengah bagian dari laki-laki. Dalam masalah hibah. Tapi itu pun juga tidak boleh dilakukan dalam rangka mengakali waris. Ingin menghindar dari pembagian secara waris. Ya, kemudian juga nggak ada seorang pun yang tahu kapan dia mati. Ya. Kemudian yang berikutnya juga ahli waris kadang nggak mesti hanya anak. Ahli waris nggak mesti hanya anak. Misalnya seorang meninggal dunia, kemudian dia masih punya ibu. Dia punya anak, maka ibunya juga dapat. Begitu juga anaknya juga dapat. Nah, jadi membagi harta dengan alasan biar nanti nggak bertikai itu bisa mencederai ahli waris yang lainnya. Maka ini tidak disyariatkan membagi harta itu. Ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya, bagi hartanya kepada anak-anaknya. Terus ahli waris yang lain nggak dibagi. Oh ini kan bukan waris Ustaz. Berarti dia akan tercedera nanti. Jika sudah dibagi habis untuk anak-anaknya. Intinya bahwa metode yang seperti ini itu tidak disyariatkan.
karena akan mencederai ahli waris. Yang kedua, bisa jadi malah ternyata anaknya meninggal duluan, malah si bapaknya menjadi ahli waris dari anaknya. Bisa jadi nggak? Bisa terjadi yang seperti itu. Si bapak merasa bakal meninggal duluan, tapi ternyata si anak yang meninggal duluan. Nah, si bapak panjang umur, si bapak inilah menjadi ahli waris dari harta anaknya malah. Nah, jadi kadang kita berpikir ini baik. Ketahuilah bahwa yang baik itu yang Allah Azza wa Jalla atur. Itu yang lebih baik, ya. Kalau kita ridha dengan hukum dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita enggak akan berlama-lama di sini. Intinya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya mengizinkan kepada Sa'ad untuk menyedekahkan hanya sepertiga saja. 2/3-nya itu enggak boleh disedekahkan. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa alasannya. Innaka intadzara warathataka aghniya khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Kamu tinggalkan anak keturunanmu, ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta kepada orang. Ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan selanjutnya bahwa apa yang kita nafkahkan di jalan Allah, mengharap ridha Allah, itu ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terdapat fadilah sedekah. Dan sedekah yang paling utama itu adalah kepada keluarga. Karena Nabi katakan selanjutnya, hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sampai yang kamu berikan, kamu suapkan ke mulut istrimu. Jadi kita nih ngasih nafkah. Ini lihat gimana luasnya Islam, ya, besarnya karunia Allah untuk hal yang sebenarnya wajib, ya, kan wajib yang namanya suami itu menafkahi keluarganya, itu diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai mendatangi istri itu diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat pahala suami itu mendatangi istri, ya. Nah, ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Nah, kemudian tadi kan disebutkan bahwa saat ini orang Mekah hijrah ke Madinah. Nah, di sini ada keutamaan para sahabat. Mereka itu kalau sudah mengerjakan satu amalan, nggak mau mundur lagi. Misalnya udah puasa Senin Kemis, nggak mau mundur lagi. Nggak puasa habis itu. Kalau udah dia kerjain terus sampai mati. Ya. Kalau udah puasa Daud terus sampai mati. Nggak mau dia mundur, malu dia. Malu dia mengerjakan suatu ibadah, Nabi ada. Ketika Nabi meninggal, dia nggak kerjain lagi. Itu sifat para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya seperti misalnya Sa'ad sendiri, ya. Di sini dikisahkan perihal dia nggak mau mati di Mekah. Karena saya udah hijrah, masa saya mati di tempat yang sudah saya tinggalkan? Nanti kita baca hadisnya. Begitu juga ketika dia, ya, berazam untuk puasa setiap hari, puasa dahar, dilarang sama Nabi. Kemudian Nabi tunjukin kepadanya untuk puasa Senin Kemis. Kemudian dia bilang, inni la utiqu afdala min dzalik. Saya sanggup lebih dari itu. Diarahin sama Nabi untuk puasa sehari, berbuka 2 hari. Dia bilang lagi, inni la utiqu afdala min dzalik. Saya sanggup untuk mengerjakan yang lebih baik daripada itu. Kemudian diarahin lagi sama Nabi, kalau gitu puasanya Nabi Allah Daud itu sebaik-baik puasa. Kemudian dia katakan, inni la utiqu afdala min dzalik.
Saya sanggup lebih baik daripada itu, kata Nabi, la afdhala min dzalik. Enggak ada yang lebih baik daripada itu. Udah yang paling baik puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Kemudian dia puasa, ternyata umurnya panjang. Kalau orang udah berumur kan agak repot puasa tuh ya. Tetap dia nggak mau tinggalin puasanya. Sampai-sampai di akhir hayatnya dia bilang, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah. Oh, andaikan dulu aku terima keringanan yang diberikan oleh Nabi. Padahal bisa aja bagi dia untuk nggak puasa. Tapi dia malu. Ya, dia mengerjakan satu ibadah, Nabi masih hidup, Nabi meninggal dia tinggalin. Malu. Ya. Di antara juga Hakim bin Hizam, seorang sahabat Nabi. Yang dia minta sama Nabi dikasih, minta lagi dikasih lagi, minta lagi dikasih. Kemudian dinasihatin sama Nabi SAW. Sampai akhirnya dia berazam untuk gak pernah minta kepada siapapun apapun, dan itu dipegang sampai mati. Sampai suatu hari ketika Umar membagikan harta rampasan perang, dia gak mau terima. Kenapa? Karena dia pernah berazam begitu di zaman Nabi SAW. Ini orang-orang yang punya semangat luar biasa dalam ibadah, yang cita-citanya dia gantungkan di langit, yang impiannya itu surga Allah Azza wa Jalla, arduha ka ardis samawati wal ardh, yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Nah, di sini kita lihat begitu juga. Kata Sa'ad, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Ini kayaknya saya bakal ditinggal di sini nih sama para sahabat nih. Karena kan setelah sahabat Nabi Fathu Mekkah, mereka balik lagi ke Madinah. Saat sakit, ya, dia takut sahabatnya pulang, dia ketinggalan di Mekkah sendirian. Ya. Kemudian Nabi menghibur dia. Kata Nabi, qala innaka lan tukhallaf fata'mal 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zadatta bihi darajatan wa rif'ah. Kamu itu enggak bakal ditinggalkan di sini, lantas kamu mengerjakan suatu amalan, di situ kamu mengharap wajah Allah, melainkan akan bertambah derajatmu dan kedudukanmu. Di sini Nabi ingin memberitahu kepada Sa'ad bahwa setiap ibadah yang kita kerjakan, apalagi di Mekkah, itu menambah derajat dan menambah kedudukan seorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya apa? Tabtaghi biha wajah Allah. Dengannya kamu mencari wajah Allah. Ya, bukan nyari predikat pulang dari Mekkah pengen dipanggil haji. Bukan. Tabtaghi biha wajah Allah. Semata-mata mengharap wajah Allah, mengharap keridhaan Allah. Seperti apa sih mengharap keridhaan Allah? Mengharap surganya Allah. Pengen masuk surga, dijauhkan dari neraka. Sederhana itu. Sesederhana itu yang namanya ikhlas. Kemudian Nabi melanjutkan, qala wa la'allaka an tukhallaf. Tapi sepertinya kamu akan ditinggalkan di sini. Hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Hingga ada kaum yang mengambil manfaat darimu dan yang lainnya termudaratkan, menjadi celaka gara-gara kamu. Karena Nabi SAW ya, mungkin mengetahui berdasarkan wahyu ini saat bakal panjang umur. Dan benar kenyataannya dia panjang umur, sehingga dia memimpin beberapa futuhat, ekspansi-ekspansi. Nah, di situ ada yang masuk Islam, mengambil manfaat dari Sa'ad, dan ada yang mati di atas kekufuran, termudaratkan oleh karena Sa'ad. Kemudian Nabi mendoakan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, sempurnakanlah untuk para sahabatku hijrah mereka. Ya, karena hijrah ini amalan saleh. Ya. Apalagi di hadis yang kemarin kita baca, la hijrata ba'dal fath. Enggak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekkah. Ini udah Fathu Mekkah. Ya, enggak ada lagi hijrah dari Mekkah keluar Mekkah. Karena Mekkah akan senantiasa menjadi negeri Islam. Maka Nabi SAW mendoakan para sahabatnya agar pahala hijrahnya sempurna. Wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan kembalikan mereka ke tempat asal mereka.
udah hijrah dari Mekah, ya, jangan sampai mereka mati lagi di Mekah, tempat yang sudah mereka hijrah darinya. Kemudian Nabi mengatakan, qala lakinnal ba'isu Sa'ad bin Khawlah, akan tapi yang dikasihani, yang patut dikasihani itu adalah Sa'ad bin Khawlah. Ini orang lain lagi, sahabat yang lain lagi. Yarfi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Nabi menyayangkan Sa'ad bin Khawlah ini meninggal di Mekah. Kalau kita mau meninggal di Mekah keutamaan, karena kita nggak ikut hijrah dari Mekah. Lain cerita ya. Mereka hijrah dari Mekah. Mereka nggak mau pahala hijrahnya itu gugur dengan mereka kembali lagi ke Mekah kemudian mati di Mekah. Mereka pengen pahala hijrahnya utuh, ya, karena dia pernah meninggalkan Mekah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini qala muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih, itu riwayat Bukhari Muslim. Ya, kesimpulan dari hadis ini yaitu tentang ikhlas, karena babnya bab tentang ikhlas, bahwa dalam amal ibadah kita apapun itu hendaknya diniatkan mengharap wajah Allah. Mengharap wajah Allah itu apa? Mengharap ganjaran pahala, mengharap surga, takut dari neraka, itu ikhlas. Ya. Seperti yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Qur'an, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dulu mereka adalah orang yang bersegera dalam mengerjakan kebajikan, dan mereka beribadah kepada kami dengan harap-harap cemas, mengharap surga dan cemas masuk neraka. Dan mereka adalah orang-orang yang hatinya senantiasa khusyuk, ya, kepada kami. Kita masuk kepada hadis yang ketujuh. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhr. Ini sahabat Nabi, asalnya orang Yaman. Ya, Abdurrahman bin Sakhr, dan termasuk mukthirina fil hadis, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Oleh karena itu dia di antara sahabat Nabi yang dijadikan sasaran tembak oleh orang-orang Syiah. Karena memang begitu caranya orang Syiah, dijatuhkan kredibilitas orang agar apa yang dia bawa itu nggak dipercaya, agar apa yang dia sampaikan itu ditolak. Maka dijelek-jelekkanlah pribadinya Abu Hurairah. Kenapa? Karena dia banyak meriwayatkan hadis yang menjelaskan tentang kebatilan ajaran Syiah. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah itu enggak melihat kepada jasmani kalian. Artinya apa? Yang menjadi penilaian Allah akan kedudukan seseorang di sisi Allah itu bukan bagus jeleknya jasmani seseorang. Jadi dalam Islam itu, ya, itu nggak ada istilahnya bodybuilding, ya, sehingga menjadi sebuah tren, ya, kemudian dipertontonkan, dianggap sebagai sebuah keistimewaan. Enggak. Ya, sekarang ini kan orang-orang sibuk dengan jasmaninya, bodybuilding. Ya, dia bentuk gimana badannya. Cukup seorang itu bugar, ya, sehat. Adapun bodybuilding, ya, atau perawatan yang berlebihan, nah ini, ya, akan menghilangkan nilai yang sesungguhnya dari yang dimaukan oleh Islam. Ya, karena Islam itu sangat memperhatikan kepada amalan, ya, perbuatan
dan juga keikhlasan. Bukan sibuk malah ya dipermak mukanya sedemikian rupa, ya kulitnya sedemikian rupa, ya nggak yang perempuan laki juga ikut-ikutan, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah nggak melihat itu pada jasmani kalian. Oh ini tinggi, ini pendek, ini gemuk, ini kurus, kemudian dijadikan sebagai bahan penilaian. Lah, bukan itu. Wala ila suwarikum, begitu juga tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian. Oh ini cakep, ini jelek, yang itu tampan, ya, yang ini ya kurang tampan, cantik, yang itu nggak cantik. Itu semua nggak dijadikan dasar penilaian. Karena Allah Azza wa Jalla mengangkat seseorang itu bukan dari penampilan. Betul bahwa hendaknya kita berpenampilan yang apik, cukup berpenampilan yang santun, mengikuti adat kebiasaan yang tidak melanggar agama. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan, tapi berlebihan dalam hal itu ya akan menjadikan seorang lalai dari yang tujuan utama dia diciptakan. Ya seperti yang terjadi sekarang ini, ya klinik-klinik perawatan menjamur di mana-mana. Ya pengajian kosong. Ya itu bangun klinik perawatan itu berapa puluhan juta itu dia harus bangun. Ya sibuk membangun penampilan tapi kosong. Ya, dalam hal keimanan. Itu karakter orang sekarang. Ya. Nah, padahal kata Nabi SAW, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dijadikan ya, dasar penilaian itu Allah melihat kepada hati kalian, keikhlasan dalam beramal. Nah, keikhlasan ini enggak mudah. Seorang sahabat mengatakan, ma'alajtu nafsi ashadda alayya min niyati. Aku ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang paling sulit melebihi niatku. Orang jalan dari rumah ke masjid itu niatnya bisa 10 kali bolak-balik. Saya ngisi kajian kemari niatnya bisa 10 kali bolak-balik. Seorang pergi haji bisa 10 kali bahkan ratusan kali bolak-balik. Kenapa? Karena al-qalb seperti namanya, yataqallab, selalu berbolak-balik. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agama. Karena kita nggak sampai hati kita aja kita nggak punya kuasa. Ya, antum keluar dari masjid nanti setelah sholat, ya di masjid bilang gue mau ke situ sampai di ujung jalan ganti arah. Bisa nggak kayak gitu? Pengen ini yang terjadi sebaliknya. Kenapa? Hati kita aja kita nggak menguasai. Kita mohon kepada yang memiliki hati. Yanzuru ila qulubikum, yang dijadikan ya penilaian oleh Allah itu hati kalian. Ya, makanya melazimi keikhlasan itu butuh mujahadah, butuh upaya. Butuh seorang itu menjadikan ya bagaimana nasibnya di akhirat itu di antara dua pelupuk matanya. Karena antara kita dengan akhirat ya itu dekat. Kata orang Arab, kullu ma huwa atin qarib, semua yang bakal datang itu dekat. Tidak ada jarak antara kita dengan akhirat illal maut, kecuali kematian. Ada yang tahu kapan mati? La ahad. Enggak ada yang tahu kapan mati. Saking dekatnya itu. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ya min ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dzalik. Surga itu dekat kepada kalian, lebih dekat kepada kalian daripada tali sendalnya. Dan neraka begitu juga. Begitu juga dengan neraka.
Karena nggak ada pembatas antara kita dengan surga dan neraka selain kematian. Maka ketika datang kematian, semua yang kita kerjakan itu kita bertanggungjawabkan. Maka kalau seorang menjadikan hal ini di antara dua pelupuk matanya, dia akan senantiasa membenahi hati. Kemudian kata Nabi selanjutnya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi dua yang harus diperhatikan. Yang pertama hati, keikhlasan. Yang kedua amal perbuatan itu harus sesuai tuntunan Nabi SAW. Ini udah benar enggak? Kita sholat seperti yang Nabi perintahkan, kita wudhu seperti yang Nabi perintahkan. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat. Ustaz, kita gimana ngelihat Nabi sholat? Nggak ada videonya, Ustaz. Ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Musnad Ahmad, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Tuh, ini gimana caranya? Nah, itu perlunya kita belajar. Jadi ada ilmu yang boleh kita nggak tahu, ya nggak salah kalau kita nggak tahu. Tapi ada ilmu yang semua orang wajib tahu. Seperti ilmu tauhid, wajib tahu. Begitu juga ibadah harian, nggak boleh ada orang muslim nggak tahu sholat. Ya, kalau dia nggak tahu, dia ketidaktahuannya bukan alasan untuk nggak dihukum, dia tetap dihukum karena kelalaiannya. Dia lalai. Nah, sekarang faktor yang membuat kita lalai dari agama kita alangkah banyaknya. Kalau bukan Allah yang menggiring kita kepada jalan hidayah, kita nggak dapat hidayah. Laulallahu lamahtadaina. Kalau bukan Allah yang menggiring kita untuk mendapat hidayah, kita nggak dapat hidayah. Wala sumna wala sallaina. Kita nggak puasa, nggak juga kenal salat. Seperti banyak orang sekarang di luar banyak, ya salat nggak tahu, puasa nggak tahu, mandi junub nggak tahu. Ya, nasallallahu assalamu alaihi. Jadi dua yang harus diperhatikan. Yaitu apa? Hati itu keikhlasan. Dan yang kedua adalah amal perbuatan, yaitu harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8. Qala wa Nabi Musa, dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais, juga aslinya orang Yaman. Ya, jadi orang Yaman nih, ya memang kemana-mana dia. Negeri kita juga banyak orang-orang yang aslinya Yaman. Biasanya orang-orang dari Hadramaut. Ya, ada dari mereka yang habaib, yang keturunan Nabi. Ada dari mereka yang bukan keturunan Nabi, disebut dengan masyayikh. Ya, intinya mereka ya pergi kemana-mana, keliling dunia, sehingga ya menjadi penduduk asli di tempat tersebut, menjadi pendatang di tempat tersebut, seperti yang ada di dalam hadis ini. Jadi ada Abu Hurairah, ya orang Yaman, Abu Musa orang Yaman, ntar ada lagi Salman Al-Farisi, orang dari Furs, dari Persia, ada juga Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Ya. Jadi multi etnis gitu loh. Para sahabat Nabi itu multi etnis. Artinya apa? Bahwa syariat ini sudah mengcover itu gitu loh. Sudah mengcover orang yang datang dengan membawa budayanya masing-masing. Jadi bukan Islamnya yang dikalahkan, budayanya yang dimenangkan, tapi diganti. Ya, semua budaya yang bertentangan dengan Islam harus tunduk dengan Islam. Yang nggak bertentangan silahkan lanjutkan. Ya, silahkan lanjutkan. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syuja'atan atau syaja'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang dengan gagah berani, wa yuqatilu hamiyatan, dan berperang membela diri,
bela dirinya, bangsanya, keluarganya, bangsanya, negerinya, hamiyah. Ya, semangat ya membela klannya, membela bangsanya. Ya, semangat nasionalisme, berperang karena nasionalisme. Wa yuqatilu riya'an, dan seseorang yang berperang karena pengen dipandang, riya, pengen dipuji, ya, pengen disanjung. Nabi ditanya, ayyudzalika fi sabilillah, mana sih dari mereka ini yang dikatakan berperang di jalan Allah? Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang la ilaha illallah yang paling tinggi. Ya. Karena al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu ya di atas semuanya dan enggak ada satupun di atasnya. Ya jangan mau dikatakan oh Islam itu ya sama seperti agama lain, semuanya menginginkan kebaikan. Ini kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang ditanamkan pada anak-anak kita di sekolah-sekolah. Ya semua agama sama. Kalau sampai seorang muslim meyakini hal ini, murtad, dia keluar dari Islam. Mati dalam keyakinan seperti itu, mati sebagai kafir, khalidun mukhalladun finnar, kekal di neraka jahanam. Gara-gara apa? Gara-gara salah belajar. Enggak boleh bilang orang non-muslim kafir. Padahal yang bilang mereka kafir siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi motivasi dalam berperang itu bisa macam-macam. Sama seperti motivasi dalam sholat itu bisa berbeda-beda. Ada yang berperang karena ya ingin menunjukkan keberanian, ada yang berperang karena memang ingin melindungi keluarga, masyarakat bangsanya. Ada yang berperang karena memang pengen disanjung, pengen dipuji. Yang berperang di jalan Allah, kata Nabi, yang niatnya agar Islam yang paling tinggi, agar kalimat Allah yaitu la ilaha illallah dialah yang paling jaya, yang lainnya di bawah. Ya, bagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Qur'an, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya membawa al-huda wa dinil haq, yaitu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar Allah menangkan rasulnya atau menangkan agamanya ini di atas semua agama. Jadi kalau ada yang menang, ada yang kalah, apa pantas dibilang semua agama sama? Ya, ini ngawur. Maka kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatallahi al-ulya, barang siapa yang berperang agar agama Allah yang paling tinggi, ini ikhlas, berbuat, berdakwah, ya, membantu orang yang berdakwah, membantu orang yang berjihad, tujuannya semata-mata agar agama Allah yang paling tinggi. Fahuwa fi sabilillah, dialah orang yang berperang di jalan Allah, dialah orang yang ikhlas. Qala muttafaqun alaih. Baik, ada pertanyaan, kita sisakan waktu 5 menit lagi ya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Membagikan itu kan kadang hartanya ada gitu kan, paling hitung-hitungan aja, pembagian secara hitung-hitungan. Ya, misalnya warisannya berupa rumah, gimana mau baginya? Hanya dalam hitung-hitungan aja. Adapun pembagiannya diserah terimakan, biasanya rumahnya nunggu laku gitu kan. Artinya dengan meninggal itu keberhakan udah pindah gitu loh. Walau nggak diserah terimakan, Pak. Ini persoalannya dengan meninggal, ya, misalnya si bapak meninggal, ya jam 7, maka jam 7 itu hartanya udah bukan harta si bapak, yang bagi Allah Azza wa Jalla.
Yang jadi persoalan yang Bapak tanyakan itu sebenarnya menyerah terimakannya. Ya kalau itu duitnya enak, ada, kelihatan, tinggal bagi gitu. Tapi kadang kan harta waris itu rumah, tanah yang nunggu dijual dulu, ya kan? Ya nggak bisa gitu, mau hari itu juga diserah terimakan atau nunggu 40 hari ya belum laku tanahnya. Gimana? Gitu loh Pak. Jadi kalau masalah yang ditanyakan dibagikan itu sudah terbagi dengan sendirinya. Sudah terbagi dengan otomatis dengan meninggalnya seseorang. Ya, dengan meninggalnya seseorang. Seorang punya HP misalnya, meninggal, itu HP-nya udah punya ahli warisnya. Otomatis saja. Cuma tinggal persoalan penyerah terimaannya. Nah, menyerah terimakannya tinggal lihat hartanya bisa diserah terimakan. Kalau nggak bisa, ya nunggu laku. Tapi itu sudah terikat, ini haknya si fulan sekian, fulan sekian. Secara hitung-hitungan menurut ahlis. Gitu Pak. Gimana Pak? Harus mengikuti aturan agama. Lidzakari mithlu hadzal unthayain. Ya. Wanita itu setengah bagian laki-laki. Ya, lidzakari mithlu hadzal unthayain. Nah, baik, ada lagi? Nah. Banyak terjadi warisan itu penahan karena ini masih ada, misalkan bapak meninggal itu masih ada, jadi penahan dan dibagi-bagikan. Ya. Jadi punya ini umurnya panjang padahal bukan, justru malah anaknya meninggal duluan. Iya, itu termasuk kezaliman itu. Nah, itu gimana? Ya, kezaliman itu. Biasanya karena nggak paham tentang hukum waris. Jadi harusnya sudah terbagi. Dan kapan bisa diserah terimakan, serah terimakan. Jadi kadang bapak meninggal, nggak mau diserah terimakan karena ibu masih ada, nggak bisa. Ya, itu sudah hak anak-anaknya, hak anak. Hah? Durhaka? Enggak durhaka. Ya, enggak durhaka. Kenapa? Karena itu yang sesuai agama, aturan agama. Ibunya harus dipahamkan. Kalau ibunya ngotot, ya nggak apa-apa, dia langkahi kemauan ibunya karena ibunya menyelisih agama. Ya, karena kita semua disuruh tunduk kepada Allah. Ya, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilm fala tuti'huma." Setelah Allah perintahkan untuk bakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang kamu tidak miliki ilmu tentangnya, nggak boleh kamu taat. Gitu. Jadi nggak durhaka. Kalau misalnya tunggu ibu masih ada, tapi si anak jual duluan misalnya, biar dibagi-bagikan tanpa pengetahuan ibu, nggak apa-apa kalau asal sesuai aturan agama. Gitu. Tapi itu aja ya, ada waktu. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.